warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendiri, ada Saya Nurmiati, saya Julianti, dan saya sendiri Ristian. Berbincang-bincang tentang laporan keuangan konsolidasi. Nih, Kak. Bagaimana nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat? nilai investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan akan menurun atau berkurangnya nilainya jika anak perusahaan menderita kerugian. Oke. Nah, untuk persennya berapa sih, Kak? Persen saham jika menggunakan metode ekuitas? untuk metode ekuitas kepemilikannya itu 20-50%. Pemilikan saham secara mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak, yaitu pemilikan lebih dari 50% dapat menggunakan metode ekuitas juga. Nah, dalam pemilikan di atas 50%, ini perusahaan induk diharuskan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, kan ada ini ya, penjelasan konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Boleh dijelaskan? Jika metode ekuitas ditetapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada, karena persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar atau jika akuntansi metode biayanya digunakan untuk investasi perusahaan anak. Oke. Selanjutnya untuk contoh perusahaannya, kalau boleh tahu perusahaan apa ya? Contohnya, perusahaan induk dalam menerapkan akuntansi metode ekuitas mungkin mengamortisasikan perbedaan antara investasi dan nilai buku yang diperoleh pada buku terpisah perusahaan induk, atau mungkin tidak Mengeliminasi. Maksud saya itu mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Nah, kelalaian seperti itu menyebabkan tidak lengkapnya penerapan akuntansi metode ekuitas. Kesalahan-kesalahan lain dalam penerapan metode ekuitas menyebabkan salah saji yang serupa dalam laba dan saldo laba perusahaan induk. Contoh kasus laporan konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2013, setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Abadi yang beredar dengan harga Rp22.500.000, pada tanggal 23 Desember 2013, PT Abadi mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000, sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2013. Selama tahun buku PT Sinar memperoleh laba sebesar Rp4.700.000 dan PT Abadi Rp3.800.000. Untuk jurnal pada PT Sinar mengumumkan dividen 23 Desember, piutang dividen Rp2.635.000 itu didebit, dan investasi saham PT Abadi Rp2.635.000 dikredit. Dan pembayaran dividen 30 Desember untuk jurnalnya kas Rp2.635.000 didebit, dan piutang dividen Rp2.635.000 dikredit. Untuk mencatat laba anak perusahaan, jurnalnya yaitu investasi saham PT Abadi Rp3.230.000 didebit, pada LYD PT Sinar Rp3.230.000 dikredit. Untuk mencatat laba per 31 Desembernya yaitu jurnalnya kas Rp4.700.000, pada LYD Rp4.700.000. Pengumuman dividen 23 Desember, LYD Rp3.100.000 didebit, untuk utang dividen Rp3.100.000 dikredit. Pembayaran dividen 30 Desember. Untuk jurnalnya, utang dividen Rp3.100.000 didebit dan kas Rp3.100.000 dikredit. Catat
laba per 31 Desember pada PT Abadi jurnalnya yaitu kas 3.800.000 di debit, pada LED 3.800.000 di kredit. Kas PT Sinar 4.300.000 ditambah 2.635.000 ditambah 4.700.000 sama dengan 11.635.000. Ya. Kas PT Abadi 4 juta ditambah 3.800.000 dikurang 3.100.000 sama dengan 4.700.000. Ya. Investasi saham PT Abadi 22.500.000 ditambah 3.230.000 dikurang 2.635.000 rupiah sama dengan 23.095.000 rupiah. LED PT Sinar 6 juta ditambah 4.700.000 ditambah 3.230.000 sama dengan 13.930.000. Ya. LED pada PT Abadi 2.500.000 ditambah 3.800.000 dikurang 3.100.000 sama dengan 3.200.000 rupiah. Goodwill-nya yaitu 22.500.000 dikurang 85% dikali 15 juta sama dengan 9.750.000. Untuk jurnal eliminasi dan penyesuaiannya, modal saham PT Abadi 7.650.000, Ya. agio sahamnya 2.975.000, untuk LED PT Abadi 2.720.000, dan untuk goodwill-nya 9.750.000, dan investasi saham PT Abadi 23.095.000 rupiah. Untuk jurnal pada saat membeli saham per tanggal 1 April yaitu modal saham PT Abadi sebesar 7.625.000, agio saham PT Abadi 2.975.000, LED PT Abadi 2.125.000. Untuk goodwill-nya 9.750.000, investasi saham PT Abadi 22.500.000. Oke, itu contoh kasusnya ya. Mungkin kalian bisa pelajari dari internet atau dari modul-modul ya. Oke, ternyata jurnal-jurnalnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi- Memang metode ekuitas ini kita harus menghitungnya, memang harus benar-benar diteliti, Ya, jadi kita harus memperdalam ini ya. memperdalam materinya juga, dan harus Membaca, banyak latihan banyak membaca. soal juga. Soalnya kalau kita nggak latihan, kadang kita suka bingung kan masukinnya gimana sih. Oke, nah sekian dari kelompok kami ya, berbincang-bincangnya sudah sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih kurangnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.